Saya ajak dulu nih teman hati untuk menyimak artikel berikut ini. Inner beauty itu ternyata bisa dipelajari loh teman hati. Nah, Bikitumewu, Human Capital Director Talk Inc. menjelaskan bahwa inner beauty itu merupakan pemikiran yang lahir dari dalam diri seseorang, serta kekuatan pikiran, hati, dan juga ketulusan. Pelajari inner beauty dengan melihat kelebihan diri sendiri, lalu mengenali visi misi individu dalam hidup, lalu memahami peran sebagai individu dan tanggung jawabnya, serta memperkaya wawasan. Nah, selain sikap kita yang tadi dijelaskan, kecerdasan dan juga wawasan kita juga memang harus ditingkatkan begitu ya, sehingga makin terpancar itu inner beauty-nya. Iya, tadi artikelnya cukup bagus tuh Kak Yasir ya, bahwa ternyata memang kalau kita ingin menjalankan apa yang diperintahkan Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah, maka kita harus pakai ilmu. Pakai ilmu. Nah, ilmu ini pun berarti juga perintah dari Allah untuk tadi menambah wawasan. Inner beauty bisa dipelajari, betul. Ya, tapi tadi perilaku-perilaku dan sikap kita apakah sesuai dengan tuntunan Nabi atau tidak? Nah, itu tadi menyambung pertanyaan saya sebelumnya. Nah, ada tidak perilaku ataupun cerita-cerita tentang sahabat ataupun Rasul, Nabi yang memang bisa kita teladani begitu, Dok? Ya, maka itu kenapa pentingnya tadi wawasan dan menambah keilmuan. Betul. Maka itu kenapa perintah belajar ini penting. Kan disebutkan juga dalam surat Al-Alaq kan, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Jadi perintah ini untuk selalu membaca. Artinya harus melihat kondisi lingkungan, harus melihat tadi diri kita, kelebihan yang kita punya gitu ya, dan terus belajar. Maka itu inner beauty tadi benar. Kita harus pelajari. Dan kita juga harus mengacu kepada apa yang dicontohkan oleh Rasulullah. Inner beauty itu akan tampak ketika misalnya dia kalau dia rajin ibadah, berarti kan tadi Kak Yasir bilang sering wudu. Ya, benar betul, juga tuh. itu. Nah, wudu bikin bersih. Kalau bersih, maka penampakannya juga akan bagus dan enak dilihat. Cara berpakaian, Islam mengajarkan pakaian yang benar-benar menutup aurat. Pancaran kebaikannya itu akan muncul ketika dia menjalankan apa yang Allah perintahkan dan menjauhi apa yang Allah larang. Nah, maka itu dengan ilmu maka nambah wawasan. Nambah wawasan maka otomatis dia paham ini baik, ini buruk. Dan dia paham ini yang harus dijalankan dan ini yang harus ditinggalkan. Maka akan terpancarlah tadi kekuatan diri. Inner beauty-nya akan keluar, kecantikan dirinya akan keluar. Yang saya contohkan tadi dari Kak Yasir. Jadi kalau orang lihat cantik tapi dia ngomel-ngomel mulu, uzon mulu, gosip mulu, jadi jelek lihatnya gitu loh. 4 orang lihatnya juga ya, Dok. Jadi begitu Kak Yasir kira-kira. Dan Rasulullah juga mencontohkan kan bagaimana perilaku, bagaimana berteman, bagaimana adab kalau kita ketemu dengan orang lain. Itu semuanya diajarkan dalam agama Islam. Maka itu pentingnya kita belajar agama. Sebenarnya agama itu sudah melingkupi kehidupan kita. Mengajarkan perilaku kita dari hal yang kecil sampai hal yang besar. Dari motong kuku aja diajarkan dalam agama. Kalau kita mengikuti ajaran agama Islam, insya Allah inner beauty itu akan tumbuh dengan sendirinya. Amin. Maka itu perlu ilmu, perlu belajar. Perlu belajar bagaimana Islam mengajarkan untuk memancarkan inner beauty. Iya, betul. Dok, inner beauty itu bisa nular nggak sih, Dok? Inner beauty bisa nular. Kayak kan penyakit saja aja nih kayak kita semua punya inner beauty itu kan harapannya bisa menyebar ke orang-orang di sekitar kita begitu. Iya, kalau bicara penyakit nular ini. Nular kayak Yasir. Maka itu kenapa kita diperintahkan dalam agama untuk bergaul kepada orang-orang yang soleh. Kalau kita bergaul sama orang yang jualan minyak wangi, kena kita minyak wangi dan baunya yang harum. Kalau kita bergaul dengan orang yang penjual ikan, ya bau amisnya. Jadi inner beauty itu memang memancar dan akan menyebabkan orang lain itu akan terimbas. Orang tersenyum misalnya, contoh kayak Yasir nih, tersenyum. Mau nggak mau saya tersenyum kayak Yasir. Iya. Itu efeknya kan. Masa disenyumin orang kita mau jutek, kecuali benci sama kayak Yasir gitu kan. Jadi sebenarnya menular ya, menular. Maka itu kenapa kita diperintahkan untuk bergaul dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh, maka kita akan berperilaku baik juga dan berperilaku soleh juga. Gimana kalau ceritanya kita sudah memancarkan inner beauty tapi orang-orang di sekitar kita tuh tidak demikian gitu. Apa respon yang harus kita lakukan?
ya jangan kita terpengaruh oleh mereka. Mereka tampangnya jutek, kita ikut jutek, jangan begitu. Udah, tampilkan sesuatu yang baik kepada mereka. Ya, masalah mereka tidak mengikuti kita atau tidak berpengaruh kepada kita, ya sudah, itu bicara masalah hidayah. Tetapi yang paling pasti mereka harus dikasih ilmu dulu. Ya, karena kalau tidak dengan ilmu maka mereka tidak paham. Ya, kayak satu kasus ketika di zaman Rasulullah ada seorang Arab Badui ngencingin masjid. Ya kan? Umar tuh marah ini. Tapi Rasul bilang, "Jangan Umar, jangan kamu marah. Wajar dia kencingin masjid karena dia tidak tahu." Maka tugas kita adalah memberitahu. Ini loh perilaku yang baik, ini loh perilaku buruk. Salah satu yang memberitahu yang paling mudah adalah sikap kita saja. Betul. Memberi contoh. Ya kan, nih orang lain pada cemberut, saya senyum. Memberikan contoh, mudah-mudahan itu tersebar senyumnya tadi, menular tadi. Kalaupun nggak menular berarti dia sudah resisten. Kalau bahasa medisnya ya, sudah kebal gitu ya. Tapi kalau kebiasaan kita menunjukkan sesuatu yang baik, nanti harapannya orang itu akan melihat kita, oh baik, mau nggak mau kita akan berperilaku baik. Terus tebarkan kebaikan. Masalah orang tidak mau baik, ya sudah, itu urusan belakangan. Itu hubungan dengan hidayah dengan Allah. Masya Allah, menarik sekali nih ya. Amin. Menarik sekali nih teman hati berbicara soal inner beauty dalam Islami. Kita jeda dulu ya. Jangan kemana-mana, tetap di Kalam Hati. Insya Allah sampai ke hati.